Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan minggu ini kita akan mempelajari bab aritmatika sosial menyambung dari pertemuan sebelumnya. Nah, di minggu ini kita akan mempelajari tentang apa itu bruto, tara, dan neto. Buat mengetahuinya, kita lihat gambar berikut. Di sini, di gambar nomor 1, ada peti beserta peti tomat. Nah, peti tomat di sini itu ada peti dan ada tomatnya. Makanya nomor 1 ini kita bisa bilang dia adalah bruto. Nah, sedangkan nomor 2 kita sebut dia sebagai neto. Neto itu adalah berat bersih. Jadi, berat si tomatnya aja. Sedangkan petinya ini yang nomor 3 itu bisa kita katakan sebagai si taranya. Jadi, tara ini adalah si berat tambahan gitu. Bruto ini berarti cara menghitungnya adalah tara ditambah dengan neto. Bruto, di sini brutonya itu berarti adalah berat si peti ditambah tomatnya. Gitu. Sampai sini semoga bisa paham ya apa itu bruto, tara, dan biar semakin paham kita lihat contoh soal berikut. Sebuah kardus berisi gula, brutonya adalah 15 kg. Di sini bruto adalah 15 kg. Kemudian taranya adalah 5%. Tara sama dengan 5%. Nah, persentase taranya adalah 5%. 5% ini berapa sih? Kita hitung dulu. 5/100 dikali brutonya tadi berapa? 15 kg. Ini hasilnya adalah 5% dari 15 kg 75/100 sama dengan 0,75 kg. Di sini taranya adalah 0,75 kg. Berarti neto yang ada adalah yang ditanya adalah berat bersihnya berapa? Berarti berat bersihnya itu adalah 15 kg dikurang 0,75 kg. Berat bersihnya adalah 14,25 kg. Jadi gitu. Kita ke contoh soal selanjutnya. Di sini seorang pedagang membeli 5 karung beras dengan berat kotor masing-masing 50 kg dan taranya 1%. Berapa rupiah pedagang itu harus membayar jika harga setiap kilogram beras adalah 6.000? Kita hitung brutonya dulu. Biasakan hitung brutonya dulu. Di sini berat kotor dia adalah 5. Kenapa 5? Karena dia ada 5 karung. Masing-masing 50 kg. Berarti brutonya adalah 250 kg. Taranya adalah 1%. Langsung hitung aja. 1/100 dikali brutonya tadi 250 kg. Ini bisa kita coret. Jadi 25 bagi 10 adalah 2,5 kg. Kita udah tahu taranya adalah 2,5 kg. Sekarang kita hitung berat bersihnya aja. Jadi berat si berasnya aja tanpa karungnya. 250 kg dikurang 2,5 kg. Ini hasilnya adalah 247,5 kg. Nah, kita udah tahu netonya di sini adalah 247,5 kg. Baru kita bisa hitung berapa sih pedagang itu harus membayar kalau harga setiap kilogram berasnya adalah 6.000. Berarti pedagang bayarnya adalah jumlah neto, jumlah berasnya aja. Jadi kita nggak ngebayar si karungnya ya, kita cuma bayar berasnya aja. Itulah gunanya kita ngitung neto. 247,5 kg dikali setiap kilogramnya tadi adalah 6.000. Hasilnya 247,5 dikali 6.000. 1.485.000. Jadi, pedagang harus membayar sebanyak 1.485.000. Di sini ada latihan soal yang harus dikerjakan. Jangan lupa ya, latihan soal ini dikerjakan. Lanjut ke subbab selanjutnya kita belajar tentang bunga tabungan. Kita pasti familiar banget ya sama yang namanya menabung. Nah, ternyata kalau kita nabung, kita bisa dapat bunga.
Nah, lihat nih, di sini bunga tabungan itu biasanya didapat setelah 1 tahun. Jadi, persentase, cara menghitungnya adalah persentase bunga dikali modal. Sedangkan kalau misalnya kita belum nyampe 1 tahun, kita tetap bisa ngitung, kita udah dapat bunga tuh berapa sih? Caranya berarti X. Nah, X di sini itu maksudnya adalah berapa bulan kita nabung. Seandainya kita nabung baru 2 bulan, berarti 2/12 dikali persentase bunganya, baru dikali sama modal. Modal itu adalah tabungan awal gitu. Jadi bukan berarti yang namanya per tahun itu kita baru dapat setelah 1 tahun. Oke, lanjut kita ngerjain latihan soalnya. Oke, di sini ada contoh soal. Ajri memiliki tabungan di Bank BCA sebesar 400.000. Berarti ini kita bilang sebagai modal. Modal atau tabungan awal 400.000. Bunganya 11% per tahun. Hitunglah jumlah uang Ajri setelah 6 bulan. Berarti kita pakai rumus yang ini. Lihat. Ini ada rumus di sini, ini bisa dicatat. Nah, kita pakai rumus yang nomor 2. Berarti kita hitung bunganya dulu. Bunga yang didapat setelah 6 bulan. 6/12. 6 itu karena dia ada 6 bulan, 12 itu adalah karena dalam 1 tahun ada 12 bulan. Dikali persentase bunganya. Bunganya adalah 11%. Kita bisa tulis 11/100. Dikali dengan modal awalnya adalah 400.000. Oke, ini bisa kita coret ya. 2 angka ini sama 2 angka ini. Kemudian ini bisa kita coret jadi 1/2. Oke, berarti ini juga bisa kita coret lagi. 4.000 dibagi 2 adalah 2.000. Nah, tinggal 11 dikali 2.000 adalah 22.000. Nah, kita udah tahu nih, bunga selama 6 bulan adalah 22.000. Berarti jumlah uang Ajri setelah 6 bulan, jumlah uangnya nih. Jumlah uang Ajri setelah 6 bulan adalah, tadi modalnya adalah 400.000 ditambah bunga 22.000. Berarti di tabungannya udah ada uang 422.000. Itu yang dinamakan bunga, berarti uang kita bertambah di tabungan. Nah, di soal ini Nita menyimpan uang di bank dengan bunga 13% per tahun. Ini bunganya 13% per tahun. Setelah 3 bulan, ia menerima bunga sebesar 26.000. Berapakah uang simpanan Nita atau modalnya? Nah, di sini yang ditanya adalah besarnya simpanan atau modal. Modalnya berapa? Kita bisa hitung bunga 3 bulan. Bunga 3 bulannya, gimana tadi cara cari bunga? Sama dengan 3/12, karena dia nabung selama 3 bulan, dikali bunga per tahunnya adalah 13/100, dan dikali modal, ya kan? Modal awalnya adalah yang pengen kita cari. Kita nggak tahu nih modal awalnya berapa. Bunga yang dia dapat adalah 26.000. Nah, di sini kita bisa coret-coret lagi. Ini bisa jadi 1/4. Oke, 1 kali 13 adalah 13/400. Dikali modal, hasilnya adalah 26.000. Berarti cara ngitung modal sama dengan 26.000 dibagi 13/400. Kalau dibagi berarti kita balik. Jadi 400 dikali 13. Nah, kita coret. Ini 26.000 bagi 13, hasilnya adalah 2.000. Berarti modalnya atau tabungan awal adalah 2.000 dikali 400 adalah 800.000. Nah, berarti di sini modalnya adalah 800.000 gitu. Nah, di bab selanjutnya, di subbab selanjutnya kita mempelajari pajak penghasilan. Jadi, gaji kita nih, bagi yang udah bekerja, itu kita masih dikenakan pajak. Kira-kira bertambah atau berkurang ya? Kemudian ada pajak tambahan nilai atau PPN. Biasanya kita kalau belanja,
ada PPN-nya nih. Misalnya kita belanja di sebuah restoran ada PPN-nya 5%. Kira-kira kita bayarnya malah jadi nambah atau kurang kayak diskon? Kita pelajari. Di sini ada pajak penghasilan. Nih, di highlight, pajak penghasilan mengakibatkan pendapatan kita menjadi berkurang. Oke, kita lihat contoh soalnya. Paman memperoleh gaji sebulan sebesar 1.450.000 dengan penghasilan tidak kena pajaknya adalah 360.000. PPh-nya, pajak penghasilannya adalah 10%. Berapakah gaji yang diterima paman dalam sebulan? Nah, kalau ada soal kayak gini kita tulis dulu. Gajinya adalah 1.450.000. Kemudian kita harus kurang dulu sama penghasilan tidak kena pajaknya di sini. 1.450.000 dikurang 360.000. Hasilnya adalah 1.090.000. Nah, ini udah dikurang dengan penghasilan tidak kena pajak. Jangan lupa dikurang dulu. Kalau ada penghasilan tidak kena pajak, dikurang sama gaji kita di awal. Baru kita hitung PPh-nya adalah atau pajak penghasilannya adalah 10%. Berapa sih 10% dari 1.090.000? Nah, cara ngitungnya gini. 10/100 dikali 1.090.000. PPh-nya adalah 109.000. Nah, karena adanya PPh tadi membuat pendapatan kita berkurang kan? Berarti gaji yang diterima paman sama dengan 1.090.000 dikurang tadi PPh-nya kena 109.000. Oke, berarti gaji yang diterima itu cuman 1.341.000. Ini gaji yang diterima paman setelah mengalami atau setelah dipotong dengan pajak penghasilan. Selanjutnya kita belajar tentang pajak pertambahan nilai. Pajak pertambahan nilai ini biasanya kalau kita belanja atau makan atau membeli sesuatu pasti ada PPN-nya. Pajak pertambahan nilai mengakibatkan harga bayar kita menjadi bertambah. Berarti PPh tadi buat pendapatan kita berkurang, kalau PPN itu membuat kita bayarnya menjadi lebih. Dari yang harganya sekian harus ditambah PPN-nya. Kita lihat nih, di sini ada contoh soal. Danang membeli sebuah laptop seharga 4.600.000. Dikenakan PPN sebesar 10%. Berapakah Danang harus membayar laptop tersebut? Oke, harga laptopnya adalah 4.600.000. PPN-nya adalah 10%. Kita hitung dulu. 10% dari 4.600.000. Berarti 10/100 dikali 4.600.000. Maka PPN-nya adalah 460.000. Karena poinnya di sini bertambah, berarti Danang harus membayar laptopnya. Membayar laptop sebesar harga laptopnya tadi adalah 4.600.000. Harus ditambah dengan PPN. Dikenakan PPN-nya tadi jumlahnya adalah 460.000. Berarti total Danang harus membayar adalah 5.060.000. Oke, coba lihat di sini. Harganya 4.600.000, tapi kita bayarnya adalah 5.060.000. Lebih banyak kan? Nah, itu akibat dari kita wajib membayar PPN atau pajak pertambahan nilai. Next di slide terakhir, di sini ada latihan soal. Berarti latihan soalnya ada 3 ya. Ada yang tadi yang latihan soal 1 tentang bruto tara neto, ditambah 2 soal di sini, ada 3 yang harus dikerjakan. Terima kasih buat yang udah nonton videonya. Semoga bermanfaat bagi yang menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.